Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miladia Nur Aulia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Komarudin semester 6. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang program linier pada siswa SMA kelas 11. Jadi, sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa dapat menggambar suatu grafik untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, dan juga siswa dapat menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik pada suatu program linier. Oke, mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Nah, program linier. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita itu harus mengetahui apa itu program linier. Jadi linier ini sama dengan fungsi garis, atau kita itu belajar tentang garis. Jadi nanti kita akan ketemu garis-garis seperti ini. Jadi kita nanti akan ketemu garis yang seperti ini, garis seperti ini, ada yang tegak seperti ini, juga ada yang mendatar seperti ini. Dan saya di sini akan menjelaskan cara menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dengan cara tanpa menguji nilai. Jadi nanti teman-teman tidak perlu melakukan uji titik 0 gitu, tidak perlu. Jadi langsung ketemu daerah penyelesaiannya dengan cara yang akan saya ajarkan ini. Terus ini kenapa kok ada tulisan kanan kiri? Karena nanti saat kita mencari daerah penyelesaian, kita itu akan ketemu daerah yang sebelah kanan dan daerah yang sebelah kiri. Jadi ini saya namai yang sini, ini tuh kanan ini tangan kanan, berarti di sini daerah sebelah kanan, dan yang sini daerah sebelah kiri. Untuk yang mendatar ini berarti ini ada daerah atas, dan yang sini daerah bawah. Nah, garis-garis ini tuh kok saya gambar garis-garis ini tuh karena nanti ketika kalian ketemu tandanya itu lebih dari sama dengan, itu berarti daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Sedangkan kalau kalian nanti ketemu tanda kurang dari sama dengan, itu himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Himpunan penyelesaian itu sama dengan daerah penyelesaian. Jadi itu sama dengan DP, ini juga sama dengan DP. Nah, di sini kan ada atas dan bawah. Jadi kanan di sini ini itu identik dengan daerah atas, dan untuk yang bawah ini identik dengan daerah kiri. Nah, teori-teori yang Ibu kasih ini itu ada syaratnya. Jadi tidak sembarang pertidaksamaan bisa dilakukan dengan menggunakan teori ini. Jadi syaratnya itu X-nya harus positif. Jika nanti kalian ketemu X-nya itu negatif, jadi sebelum mencari titik bantunya, kalian harus merubah X-nya itu menjadi positif dengan cara mengalihkannya dengan negatif. Nah, maksud X positif di sini itu persamaannya seperti AX plus BY lebih dari ataupun kurang dari C. Ini AX-nya ini, konstantanya ini itu harus positif. Jadi nilai X di sini tuh harus positif, tidak boleh negatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
Misalkan ada contoh 2x min y lebih dari sama dengan 8. Langkah pertama kita harus mencari titik bantunya dulu, menggunakan titik bantu. Di sini ada x, y. Jadi misalkan x-nya 0, maka y-nya berapa? X-nya 0, y-nya min 8. Jika y-nya 0, x-nya 4. Jadi kita memperoleh titik 0, min 8 dan 4,0. Sekarang kita gambar grafiknya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi kita gambar grafiknya di sini. 0,-8, 0,-8. Jadi min 8 saya misalkan ada di sini, ini min 8. Ini itu sumbu x, ini sumbu y. Kemudian 4,0. 4,0 berarti titik 4 saya misalkan ada di sini. Kemudian kita tarik sebuah garis di sini. Titik-titik ini, garis slash. Kurang lebih seperti ini. Nah, garisnya kan miring seperti ini. Itu seperti yang garis ini. Jadi, kalau miring ke sini berarti daerah kanannya ada di sini, daerah kirinya ada di sini. Dan di sini tandanya kan lebih dari. Jadi kalau lebih dari itu berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Jadi daerah kanan kita ada di sini, berarti DP-nya ada di sini. Kemudian yang bukan DP ini kita arsir. Nah, sudah ketemu DP-nya. Oke, contoh soal selanjutnya. Contoh. Ini contoh yang kurang dari. Jadi contohnya x min y kurang dari sama dengan 5. Pertama kita cari titik bantunya dulu. Jadi x dan y. Jika x-nya 0 maka y-nya min 5. Jika y-nya 0 maka x-nya 5. Sekarang baru kita gambar grafiknya. Di sini saja ya, di bawah sini. Ada gambar grafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada sumbu x dan di sini ada sumbu y. Oh ya, di sini kita ketemu titik 0, min 5 dan 5, min 0. 0, min 5, 0, min 5. Jadi misalkan ada di sini. Dan 5,0. Titik 5,0. Jadi kita seumpamakan ada di sini. Kemudian ini titiknya ini kita tarik garis. Seret. Garisnya kan miring seperti ini. Jadi kalau tadi miring seperti ini, itu berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini kanan, sini kiri. Ada tandanya kan kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Dan kalau garis seperti ini, daerah sebelah kirinya itu ada di tangan sini, kanan di sini kanan, sini kiri. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sini. Dan yang bukan daerah penyelesaian itu kita arsir. Nah, sudah ketemu. Jadi daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah sini. Oke. Agar lebih paham lagi, saya beri contoh soal lagi. Ini saya garis ini. Contoh. Contohnya misalkan ada persamaan x plus y lebih dari 5. Jadi ini kok tidak ada sama dengannya. Jadi arti tanda sama dengan lebih dari sama dengan itu, kalau tidak ada sama dengannya berarti garisnya nanti putus-putus. Jadi kalau
garisnya ada sama dengannya atau tandanya itu ada sama dengannya, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu tandanya tebal, garisnya tebal, garisnya tebal. Sedangkan kalau tandanya tidak ada sama dengannya, nanti garisnya itu akan putus-putus. Langsung kita coba dengan titik bantu, itu ada X dan Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Jika Y-nya 0, maka X-nya juga 5. Jadi ketemu titik 0,5 dan 5,0. Sekarang kita gambar grafiknya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 0,5 berarti ada di sini. Misalkan ada di sini 5. Kemudian ada 5,0, berarti 5 ada di sini 5. Karena tandanya tidak ada sama dengannya, berarti kita membuat garisnya atau menarik garisnya itu putus-putus. Jadi seperti ini. Ini garisnya kita tarik putus-putus. Di sini. Nah, garisnya kan gambarnya seperti ini. Berarti daerah kanannya ada di atas sini dan daerah kirinya ada di sini. Terus tandanya tadi lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Nah, berarti yang sebelah kanan kan di sini. Berarti BP-nya ada di sini dan yang diarsir sebelah sini, yang bukan BP. Nah, untuk jika kalian ingin menguji, ini juga bisa diuji. Kalau menggunakan titik uji itu kita coba uji. Misalkan titik 0,0 diuji dengan titik 0,0, kita masukkan persamaan ke persamaan, jadi 0 plus 0, apakah lebih dari 5? Kan tidak. 0 apakah lebih dari 5? Kan tidak. Berarti 0,0 kan di sini. Jadi kan bukan daerah penyelesaian, jadi di sini salah. Jadi kan lebih cepat pakai teori yang Ibu ajarkan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal lagi. Contoh di sini. Misalkan kita ketemu yang persamaannya itu X-nya tidak positif. Contohnya ada min 2X plus Y lebih dari sama dengan 6. Caranya gimana? Jadi caranya itu kita kalikan dengan minus dulu. Jadi kita kalikan dengan negatif. Ini dikali negatif. Jadi minus kali minus itu jadi positif. Jadi 2X. Tandanya jadi berubah min. Y kan min plus Y kali X min Y. Ini tandanya jadi berubah. Jadi kurang dari sama dengan min 6. Kalau X-nya sudah positif, baru bisa kita lakukan titik bantu menggunakan titik bantu. Jadi X, Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya kita menggunakan yang ini ya, yang bawah ini, karena sudah dirubah menjadi positif. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Jika Y-nya 0, maka X-nya min 3. Jadi ketemu titik 0, min 6, dan min 3 sama 0. Kalau kita gambar grafiknya, di sini kita gambar grafiknya. 0,6, jadi 6 di sini, sama min 3, 0. Jadi min 3. Kita tarik garis dulu. Jadi kalau miringnya ke sini kan berarti yang kanan di bawah, yang kiri ada di atas. Sedangkan tandanya ini tandanya itu lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Jadi kanan, daerah penyelesaiannya ada di sini, dan yang bukan daerah penyelesaian itu ada di sini. Bisa kita uji dengan titik uji. Misalkan tadi kita ambil titik 0,0, kita masukkan ke persamaan. Jadi min 2 dikali 0 plus 0, apakah kita menggunakan persamaan yang sudah dipositifkan. Jadi 2 kali 0 min 0,
apakah kurang dari min 6? Jadi di sini kan 0. 0 apakah kurang dari min 6? Seharusnya kan lebih dari karena positif. Berarti daerah penyelesaiannya ada di. Oke, jadi di sini Ibu berikan contoh soal menentukan nilai optimum. Cara menentukan nilai optimum suatu himpunan penyelesaian. Ini ada di belakang ini contoh tentukan nilai optimum dari Z sama dengan X plus 2Y yang memenuhi 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30, 2X min Y lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 1, dan 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Caranya seperti tadi, kita cari dengan menggunakan titik batu dulu. Jadi persamaan yang pertama itu ada 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Ini kita cari titik bantunya menggunakan X, Y. Jika X-nya 0 maka Y-nya 6. Jika Y-nya 0 maka X-nya 5. Jadi ketemu titik 0,6 sama 5,0. Kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian kita cari persamaan yang kedua. Ini ada 2X. Persamaan yang kedua itu ada 2X min Y kurang dari sama dengan 0. Kita cari menggunakan titik bantu. Ini ada X, Y. Jika X-nya 0 maka Y-nya Y-nya 0. Nah, jika kalian ketemu 0, 0 ini, nanti kalau kalian uji dengan 0 juga, itu hasilnya akan 0, 0. Jadi kita cari angka lain. Jadi kita misalkan Y-nya 4. Jika Y-nya 4, maka S-nya 2. Nah, sehingga ketemu titik 0,0 dan 2,4. Sekarang persamaan yang ketiga itu sudah pasti Y lebih dari sama dengan 1, berarti Y-nya itu sama dengan 1. Y sama dengan 1. Yang persamaan nomor 4, 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, itu berarti juga sudah pasti X-nya itu berarti sama dengan 1 dan X-nya juga sama dengan 3. Jadi kita tulis di sini X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita menemukan persamaannya ini menggunakan titik bantu ini, baru kita gambar grafiknya menjadi 1. Jadi grafiknya itu jadi 1. Untuk persamaan pertama ini ada titik 0,6. Jadi 0,6 baru titiknya di sini. Sama ada titik 5,0. Jadi 5,0 baru titiknya ada di sini. Baru kita tarik garis seperti tadi, seperti yang pertama tadi. Garisnya kan miring seperti ini. Berarti daerah kanan kirinya, daerah di sini kanan dan sininya kiri. Lalu kita lihat tandanya. Tandanya kurang dari. Kalau tandanya kurang dari tadi itu berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Di sini kanan, sini kiri. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah ini. Yang kita arsir itu berarti yang sini. Diarsir. Sekarang persamaan yang kedua ada titik 0,0 dan 2,4. Ada titik 0,0 dan 2,4. Jadi di sini ini kita gambar garis dulu. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Ini kan garisnya ring seperti ini. Berarti daerah kanannya ada di sini, daerah kirinya ada di sini. Kita lihat tandanya. Tandanya lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini, dan yang kita arsir itu sebelah sini. Nah, seperti ini.
Sekarang kita masuk persamaan yang ketiga ya. 3 ini ada Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti di sini. Y sama dengan 1. 1 di sini, 1 di sini. Misalkan satunya ada di sini. Ini 1. Berarti garisnya itu miring seperti ini. Miring. Ini titik 1. Kalau garisnya miring seperti ini, tadi ada bagian atas, bagian bawah. Nah, kita lihat tandanya. Tandanya itu lebih dari. Kalau lebih dari berarti daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah atas. Lebih dari itu identik dengan atas. Jadi daerah penyelesaiannya ada di atas, yang kita arsir yang bawah sini. Yang kita arsir. Selanjutnya, yang persamaan keempat itu ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. X sama dengan 1 berarti ada di sini. Ini misalkan X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 itu ada di sini. Misalkan ada di sini 3, ini X1. Kita tarik garis ke atas ini. Ini juga kita tarik garis. Ini kita tarik garis ke atas, ini kita garis bawah. Nah, karena X-nya ini di antara 1 dan 3, jadi berarti daerah penyelesaiannya itu ada di antaranya mereka. Jadi daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Dan yang sebelah sini ini kita arsir. Nah, sekarang kita buat titik-titik di sini. Ini kan seperti membentuk sebuah bidang ya. Jadi ini ada titik-titik di sini, titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. A, B, C, D, E. Jadi ketemu 4 titik, 5 titik. Ini saya misalkan ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E.